Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Rahmalia Pasaribu dari PGNI 2 semester 6 ingin mempresentasikan hasil skripsi yang telah saya susun dengan judul Pengaruh Penggunaan Teknik Need Mapping terhadap Motivasi Belajar IPS Siswa di kelas 4 SD Negeri 007 Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Baiklah, saya akan mempresentasikan melalui bab 1 yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan bab 1 dari skripsi yang telah saya susun, yaitu latar belakang masalah. Pendidikan merupakan suatu hal yang penting di dalam kehidupan setiap bangsa. Karena itu, orang yang sudah terlibat di dalam pendidikan dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikannya. Sedangkan ilmu pengetahuan sosial adalah merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib di sekolah dasar. Belajar ilmu pengetahuan sosial memerlukan suatu strategi yang tepat agar hasil yang dicapai menjadi maksimal dan memuaskan. Nah, menurut Prianto 2010-176, tujuan IPS adalah membangun potensi siswa agar lebih pekat terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental yang positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari pada dirinya maupun pada masyarakat. Nah, hambatan yang saya temukan di SD Negeri 007 Bagan Batu dalam pelajaran IPS adalah kurangnya kreativitas guru dalam menyampaikan materi dengan metode dengan teknik yang menarik, menyenangkan, dan kreatif, sehingga mempengaruhi minat atau mutu belajar siswa. Guru masih menggunakan teknik ceramah sehingga melibatkan siswa kurang aktif di dalam setiap pembelajaran yang dilaksanakan. Padahal pembelajaran IPS itu memerlukan siswa yang aktif di dalam proses belajar mengajar, karena pembelajaran IPS berkaitan dengan kehidupan sosial setiap siswa. Hal inilah yang mendorong saya untuk mengambil judul skripsi, yaitu pengaruh penggunaan teknik need mapping terhadap motivasi belajar IPS siswa di kelas 4 SD Negeri 007 Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Baiklah, berdasarkan latar belakang yang saya sampaikan tadi, saya merumuskan masalah, yaitu apakah penggunaan teknik need mapping berpengaruh terhadap motivasi belajar IPS siswa kelas 4 di SD Negeri 007 Bagan Batu. Dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan teknik need mapping terhadap motivasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri 007 Bagan Batu. Dan manfaat penelitian, yaitu bagi guru, penelitian ini bisa sebagai masukan untuk memperhatikan seberapa besar motivasi belajar siswa terhadap pembelajaran IPS. Tapi menurut saya tidak hanya untuk pembelajaran IPS saja yang diperhatikan, untuk pelajaran-pelajaran yang lain juga harus diperhatikan. Bagi saya sendiri, manfaat penelitian ini yaitu untuk mencari inovasi pembelajaran yang diperlukan bagi perbaikan kualitas pembelajaran IPS. Bagi siswa sendiri, manfaat penelitian ini salah satu cara untuk menumbuhkan motivasi belajar, khususnya di dalam mata pelajaran IPS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 2, yaitu kajian teori. Pertama, yaitu kajian tentang need mapping. Pengertian, apa itu pengertian need mapping, manfaat need mapping, langkah-langkah
membuat mapping itu bagaimana, saya akan menjelaskan di bab 2. Baiklah, menurut Buzan 2009.26 menyatakan bahwa mapping merupakan cara paling mudah untuk memasukkan informasi ke dalam otak dan untuk mengambil informasi dari otak. Mapping dapat dibuat sesuai dengan kekreativitasan dan sesuai dengan keinginan yang hanya kita yang membuatnya yang mengetahuinya. Kemudian, menurut hemat Key, mapping mempunyai beberapa keunggulan, yaitu pertama, mapping sangat fleksibel, dapat memusatkan. Kemudian, menurut hemat Key, mapping mempunyai beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu sangat fleksibel, yang kedua memusatkan pikiran, yang ketiga meningkatkan pemahaman, yang keempat menyenangkan, sangat menyenangkan. Berdasarkan uraian yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa metode mind mapping lebih menekankan kepada alternatif pemikiran dari pusat pemikiran dan menyeluruh guna menggapai. Dapat disimpulkan bahwa metode mind mapping lebih menekankan kepada alternatif pemikiran. Dengan metode mapping ini, kemampuan berpikir kreatif siswa akan berkembang karena siswa dengan sendirinya membuat pola pikirnya sendiri. Di sini, saya sebagai penulis dapat menyimpulkan beberapa langkah-langkah membuat mapping, yaitu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan seperti kertas polos, stabilo, pensil. Yang kedua, menuliskan topik dengan menggunakan huruf kapital. Ketiga, membuat cabang utama yang lebih tebal dan panjang. Cabang utama berwarna yang berbeda untuk setiap cabang lainnya. Yang keempat, membuat subtopik dan menambahkan kata ataupun gambar. Cabang yang dibuat sampai terakhir, cabang dibuat sampai materi tersebut habis. Baiklah, selanjutnya, manfaat dari mapping itu sendiri. Menurut Olivia, manfaat mapping bagi anak terdiri dari 14. Yang pertama yaitu membantu untuk berkonsentrasi atau memusatkan perhatian dan lebih baik dalam mengingat. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan visual dan keterampilan observasi. Yang ketiga, melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Yang keempat, melatih inisiatif dan rasa ingin tahu. Yang kelima, meningkatkan kreativitas dan daya cipta siswa. Yang keenam, membuat catatan dan ringkasan pelajaran dengan baik. Yang ketujuh, membantu mendapatkan atau memunculkan ide atau cerita yang berlian. Yang kedelapan, meningkatkan kecepatan berpikir dan mandiri. Yang kesembilan, menghemat waktu sebaik mungkin. Yang kesepuluh, membantu mengembangkan diri serta merangsang pengungkapan pemikiran. Yang ke-11, membantu mengatur pikiran, hobi, dan hidup kita. Yang ke-12, melatih koordinasi gerak tangan dan mata. Yang ke-13, membuat tetap fokus pada ide utama maupun semua ide tambahan. Dan yang terakhir yaitu membantu menggunakan kedua belahan otak. Selanjutnya yaitu motivasi belajar siswa. Di sini saya akan mengambil dua pendapat ahli saja. Yang pertama dari Sudarwan tahun 2002.22. Motivasi diartikan sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologis yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai prestasi sesuai dengan apa yang dikehendaki. Sedangkan menurut Hakim tahun 2007.26 mengemukakan pengertian motivasi adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dapat saya simpulkan bahwa motivasi belajar siswa adalah suatu daya penggerak yang berasal dari dalam diri ataupun dari luar diri seseorang untuk meningkatkan ataupun mendorong suatu minat seseorang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, ada 3 fungsi motivasi menurut Jamarah. Yang pertama, motivasi sebagai daya penggerak. Yang kedua, motivasi sebagai pendorong. Yang ketiga, motivasi sebagai pengaruh perbuatan. Maksudnya yaitu, anak yang memiliki motivasi dapat menyeleksi mana perbuatan yang dilakukan dan perbuatan yang perlu diabaikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran IPS. Pada hakikatnya, IPS adalah telaah tentang manusia dan lingkungannya. Dalam hidup manusia selalu hidup bersama dengan manusia lain sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri.
Melalui pelajaran IPS, peserta didik diperkenalkan pada lingkungan serta rasa tanggung jawab sosial. IPS merupakan perpaduan berbagai cabang ilmu sosial, diantaranya sejarah, sosiologi, psikologi, ekonomi, politik, geografi, antropologi, dan sebagainya. Hakikatnya, bidang-bidang ilmu sosial yang dirangkum dalam pembelajaran di sekolah dasar sama-sama mempelajari bidang kehidupan manusia di masyarakat. Di masyarakat mempelajari gejala dan masalah sosial yang menjadi bagian di kehidupannya. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran IPS itu sendiri yaitu agar para siswa dapat menguasai materi dan menerapkan hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan sosial di dalam kehidupan sehari-hari siswa. Selain itu, tujuan pembelajaran IPS bertujuan untuk mengembangkan pribadi warga negara yang baik. Selanjutnya, pembelajaran IPS di sekolah dasar. Pembelajaran IPS di sekolah dasar pada dasarnya yaitu untuk mengembangkan pengetahuan sikap, nilai, moral, dan keterampilan siswa agar menjadi manusia dan warga negara yang baik seperti yang diharapkan oleh dirinya, orang tua, masyarakat, dan agama. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Pertama yaitu lokasi dan waktu. Di sini lokasi yang saya tentukan yaitu bertempat di SD Negeri 007 Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan waktu yaitu dari bulan April sampai bulan Juni 2020. Dengan desain penelitian yaitu berupa desain kuasi eksperimen, dan populasi dan sampelnya yaitu populasinya 60 siswa SD dan sampelnya saya menggunakan siswa SD kelas 4 yang dibagi menjadi 2 kelas yaitu 4A dan 4B. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu berupa teknik observasi, skala sikap, dokumentasi, dan wawancara. Baru teknik analisis data yaitu saya gunakan data yang diperoleh dengan penelitian ini memperoleh datanya dengan teknik yaitu teknik data yang saya peroleh yaitu dari penelitian ini dianalisis secara kuantitatif. Yang terakhir yaitu bab 4, hasil dari penelitian yang saya teliti. Hasilnya yaitu dengan skala motivasi belajar siswa kelas eksperimen pada kondisi awal yaitu mempunyai kategori tinggi 4 siswa, sedang 24, dan kategori rendah 1 siswa. Sedangkan skala kategori motivasi pada kelas kontrol yaitu tinggi 3 siswa, sedang 24 siswa, dan rendah ada 2 siswa. Hasil akhirnya yaitu pada kelas eksperimen skor yang tertinggi memiliki 109 skor, sedangkan yang terendah memiliki 75 skor dengan rata-rata 91,9. Sedangkan kelas kontrol yaitu yang tertinggi 103, skor terendah 61. Jadi dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukannya eksperimen ini, tingkat pengetahuan atau motivasi untuk belajar siswa itu lebih tinggi dengan menggunakan metode mapping ini. Karena siswa belajar jadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.